Oke, nah ini dia. Kita coba jawab atau obrolin respon-respon yang udah masuk tadi. Yang udah ngejawab satu, yang udah ngejawab satu, ngejawab dua. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, tadi kan di konsep dan miskonsepsi di dua slide sebelumnya itu kan kita sebut itu miskonsepsi, ada yang konsep, ada yang miskonsepsinya. Kita coba luruskan di slide yang ini, bahwa apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di poin pertama, proyek sama dengan serangkaian tugas untuk membuahkan suatu hasil, gitu ya. Jadi proyek itu adalah serangkaian tugas untuk membuahkan suatu hasil. Nah, yang perlu jadi poin untuk kita semua, Bapak Ibu, bahwa hasil itu sama dengan produk. Oke? Ini kan tadi sudah dibahas ya di slide sebelumnya. Hasil itu sama dengan produk. Namun, perlu jadi catatan, produk itu tidak sama dengan barang. Bentuknya nggak harus barang. Misalnya harus menghasilkan remote, ada bendanya nih kelihatan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa hasil itu adalah produk, tapi produk tidak selalu harus barang. Jadi kalau kompetensinya udah meningkat, bahkan sudah menghasilkan sebuah kompetensi, bisa berupa afektif yang meningkat, yang berubah, itu juga termasuk dengan pembelajaran berbasis proyek dengan output hasil dari peningkatan afektif, ranah afektif Bapak Ibu. Jadi perlu jadi catatan bahwa di pembelajaran berbasis proyek itu produknya tidak harus selalu barang yang dihasilkan. Hati-hati membedakan antara pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran proyek. Ini di slide sebelumnya ada ya catatannya. Saya coba kembalikan supaya menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai ada miskonsepsi lagi. Kita lihat. Di sini pembelajaran di poin terakhir Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek sama dengan melakukan proyek. Nah, itu ada responnya di titik ketiga. Produk itu tidak sama dengan barang. Tidak harus berupa barang. Tapi bisa dalam bentuk lain. Kognitif yang diperoleh sudah meningkat, pengetahuan yang diperoleh meningkat dari tidak tahu menjadi tahu, itu juga bisa melalui alur pembelajaran berbasis proyek. Afektif yang diperoleh dari pembelajaran tersebut, nilai sikap yang meningkat, itu juga menjadi bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Sehingga hati-hati membedakan apakah ini termasuk pembelajaran berbasis proyek atau hanya mengerjakan proyek. Itu yang menjadi poin catatan buat kita semua. Saya awalnya juga miskonsepsinya di situ. Ternyata setiap mengerjakan sebuah pembelajaran yang harus menghasilkan barang itu saya sudah katakan sebagai pembelajaran berbasis proyek. Ternyata itu miskonsepsi Bapak Ibu. Nah, untuk poin keempat, pembelajaran berbasis proyek memberi kesempatan untuk murid belajar mandiri secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar. Jadi sehingga yang menjawab satu kemarin, mohon maaf, yang menjawab satu di slide sebelumnya, ayo angkat tangan siapa? Jadi untuk pembelajaran basis proyek itu nggak harus dibentuk dalam kelompok Bapak Ibu, nggak harus berbentuk kelompok. Tapi secara mandiri, secara individu itu juga bisa diterapkan pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tadi itu miskonsepsi ya. Tidak harus bentuk kelompok, individu mandiri itu bisa diterapkan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang terakhir nih, pembelajaran berbasis proyek memberi kesempatan murid untuk melalui proses pembelajaran yang berbeda. Ini menarik. Kesiapan berbeda dan produk yang berbeda itu sama dengan diferensiasi. Jadi kalau yang ikut di sini Bapak Ibu di kolom chat boleh respon saya satu, yang ikut program guru penggerak sebagai CGP ada nggak? Tulis angka 1. Yang sementara mengikuti atau alumni yang udah jadi GP guru penggerak? Oke, itu ada. Oke, ada
ini ya, ada satu bapak yang ikut program kementerian, oke ada ya, makasih Bu Sinta responnya, makasih. Jadi ada saya, oke, tulis angka 1 Bapak Ibu kalau ikut program. Pasti ketika mengikuti modulnya, di situ ada poin diferensiasi pembelajaran atau differentiated learning itu ada 3 ranah yang menjadi poin atau pusatnya. Yang pertama, diferensiasi produk, proses, dan konten. Ini benar-benar menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi, statement yang setuju dengan statement bahwa PBL itu tidak bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi itu adalah miskonsepsi. Berarti yang benar, pembelajaran berbasis proyek, konsep sebenarnya adalah apa namanya? Apa ya namanya ini? Sejalur gitu, sejalan teman belajar atau apa ya setujuan bareng itu pembelajaran berbasis proyek dengan diferensiasi seperti itu. Jadi tadi sempat ada miskonsepsi, ada yang pilih setuju bahwa pembelajaran berbasis proyek itu tidak bisa menerapkan diferensiasi, itu miskonsepsi. Sebenarnya bisa menerapkan diferensiasi pembelajaran karena melihat dari kesiapan anaknya, kemudian produk yang dihasilkannya juga bisa terdiferensiasi tergantung pilihan voice and choice dari murid kita. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini konsepnya ya Bapak Ibu, menjawab dari dua slide yang setuju tidak setuju tadi itu, jawabannya ada di sini, di slide yang ini. Ini konsep sebenarnya bahwa apa sebenarnya pembelajaran berbasis proyek. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini nih yang pertama. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan murid untuk memahami konsep melalui praktik, belajar mencari informasi dengan mandiri. Karena tadi sudah Miss Emi perlihatkan tahapan-tahapan siapa orang yang dikatakan memiliki kompetensi mulai dari pengetahuannya, pemahamannya, keterampilannya, kemudian perilakunya, dan terakhir melakukan aksi. Itu adalah tahapan-tahapan melalui konsep praktik yang memang belajar mencari informasi dengan mandiri, mencari untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Siap nanti Miss M share ya. Kemudian ada perlu perencanaan yang matang dan memperhitungkan rentang waktu. Nah, ini menjawab banget nih yang pilih angka 1 tadi. Kita bisa luruskan bareng-bareng. Ini kan proses belajar Bapak Ibu. Kita proses belajar. Jadi yang menjawab 1 tadi bukan berarti Anda salah, Bapak Ibu salah, tidak. Tapi proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari pelurusan miskonsepsi dari yang kita peroleh pengetahuan yang miskonsepsi, insya Allah setelah sesi ini kita memperoleh pelurusan dan konsepsi yang benar, konsep-konsep yang benar. Nah, tadi ada statement juga tuh bahwa kalau 1 hari, 1 kali sesi pembelajaran itu sudah bisa dikatakan pembelajaran basis proyek. Banyak banget yang setuju. Tapi kalau kita lihat di poin yang kedua bahwa perlu perencanaan yang matang dan memperhitungkan rentang waktu belajar untuk mendesain pembelajaran basis proyek Bapak Ibu. Saya sebentar perlihatkan contoh timeline-nya yang kami lakukan di sekolah. Kemudian poin ketiga, guru perlu memahami konsep pembelajaran berbasis proyek, namun bisa langsung mencoba mempraktikkan sehingga belajar dari pengalaman praktik guru lain. Tadi ada miskonsepsi yang mengatakan bahwa guru harus ikut lokakarya, guru harus ikut pelatihan, barulah bisa menerapkan di kelas. Itu miskonsepsi. Guru sangat bisa menerapkan langsung selama guru tersebut tidak berhenti belajar, tidak berhenti belajar dari pengalaman rekan-rekan yang lain, pengalaman praktik di kelas rekan lain, itu sudah perlahan-lahan menuju konsep yang benar tentang pembelajaran berbasis proyek. Jadi nggak harus nunggu pelatihan dari misalnya dari instansi terkait barulah bisa kita terapkan. Kita bisa menginisiasi, kita mulai dari kelas kita sendiri. Saya senang sekali kalau guru-guru di sekolah saya itu benar-benar aktif bertanya untuk kepada teman-teman yang lain. Saya mau ini, Miss, ini cerita tentang ini, proyek yang mau saya terapkan seperti ini dan segala macam. Itu senang banget, Bapak Ibu. Jadi kalau saya nge-review rencana pembelajaran proyeknya teman-teman itu suka senang banget, apresiasi tim-tim guru, dan ini pasti sudah diterapkan sama teman-teman yang lain juga di sini. Kemudian pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan oleh murid manapun. Jadi yang katanya tadi
PBL itu tidak bisa dilakukan murid ABK itu miskonsepsi. Karena sekolah saya sekolah inklusi, kami menerapkan satu shadow teacher, satu guru pendamping khusus untuk satu anak berkebutuhan khusus. Jadi satu GPK untuk satu ABK. Dan mereka menerapkan pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu. Mereka merancang satu semester, kemudian ada produk yang dihasilkan. Ingat, produk nggak harus barang, tapi perubahan sikap yang dialami anak-anak ABK tersebut, anak berkebutuhan tersebut, ABK-ABK tersebut itu sudah merupakan hasil dari produk pembelajaran berbasis proyek. Nah, ya, kemudian ada juga pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan di mata pelajaran apapun. Jadi guru-guru non-sains jangan takut. Bisa diintegrasikan. PAI, agama ya, agama menuju sains bisa juga jadi PBL. Nanti saya coba ceritakan praktik teman-teman di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek berbeda dengan melakukan proyek. That's right. Jadi ingat, melakukan proyek rata-rata dilakukan anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD bisa banget BBL, cuman kadang untuk anak-anak seperti itu kan manajemen timeline waktunya nggak bisa terlalu lama gitu kan. Tahu ya anak-anak TK, anak-anak PAUD. Jadi bisa anak-anak PAUD itu lebih cocok untuk melakukan proyek. Setiap satu sesi bisa menghasilkan barang ataupun apa namanya produk bisa ditunjukkan itu melakukan proyek. Jadi berbeda dengan berbasis proyek, Bapak Ibu. Ingat, berbasis proyek itu butuh fase, butuh timeline, butuh tahapan. Bahkan setiap fase itu butuh asesmen formatif. Nah, inilah kalau Bapak Ibu semua baca panduan P5, nah ini ditekankan bahwa asesmen formatif itu sangat membantu menuju penilaian akhir dari P5 tersebut.